Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari ini saya yang akan menjadi hostnya. Iya, silakan Ustaz Haji. Ya, baik. Ini nanti insya Allah kita mulai 5 menit lagi Ustaz ya. Silakan. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin belum bergabung. Baik, mungkin sebelum mulai saya ingin sapa-sapa dulu untuk para jemaah yang sudah masuk ya. Di sini ada saudara Akhi Erwan nih, Erwan Syah. Masya Allah, Assalamualaikum. Baik, apa kabarnya Akhi? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini salah satu santri yang istiqomah ya, dari awal sampai akhir nih, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insya Allah ya. Amin ya Allah. Baik, mungkin bisa kita mulai sekarang ya, teman-teman dan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini
Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa sama-sama hadir dalam kajian sore hari ini bersama guru kita Ustadz Abi Maki. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita para pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin menyapa dulu Ustadz Abi Maki. Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Allah barik fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah pada sore hari ini temanya kemuliaan Lailatul Qadar, Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki, mohon maaf, ke-mute ya. Baik, saya ulang kembali. Jadi untuk timeline pada hari ini, itu pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran oleh Ustadz Fahri, yang ketiga pemaparan materi oleh guru kita Ustadz Abi Maki, dan yang selanjutnya itu yang keempat, tanya jawab ya. Bagi teman-teman ingin bertanya, nanti silakan ditanyakan via chat ataupun boleh direct langsung. Nah, setelah itu ditutup dengan doa oleh guru kita. Baik, teman-teman, mari kita sama-sama buka kajian sore hari ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahri. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Telah kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran dari Ustadz Fahri. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarnya senantiasa diberikan istiqomah, diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi kajian pada sore hari ini, yaitu keutamaan Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abi Maki. Nah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada sore hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya ya rabbal alamin. Dan semoga saum yang kita kerjakan, qiyam yang kita kerjakan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian yang singkat pada sore hari ini, kita ingin melihat keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kita ingin melihat Lailatul Qadar itu apa? Malam Qadar itu apa? Sebenarnya kalau kita melihat Lailatul Qadar ataupun mendengar Lailatul Qadar itu sangat sering sekali kita mendengar tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Lalu kita ingin melihat keutamaannya itu apa ya, sehingga Lailatul Qadar ini ya merupakan ciri khas yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ada siang yang sangat terkenal, itu adalah siang hari Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, semuanya itu subhanallah wukuf di Arafah. Ini adalah siang yang sangat luar biasa. Lalu kalau malam ada yang namanya Lailatul Qadar. Hal yang sangat luar biasa. Apa ingin mengetahui tentang Lailatul Qadar ini? Kita sama-sama mempelajari surah Al-Qadar saja dengan singkat. Iya. Semua hafal kalau surat Al-Qadar, insya Allah semuanya sudah di luar kepala ketika dibacakan suratul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya tidak akan bacakan artinya karena kita akan belajar
sama-sama untuk melihat keutamaan Lailatul Qadar melalui suratul Qadar ini. Subhanallah, hanya ayat daripada suratul Qadar ini. Tapi maknanya sangat luar biasa sekali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Mungkin ada teman-teman ingin bertanya, kenapa di sini pakai kami, tidak mengatakan aku turunkan, agar lebih paten lagi mungkin ingin mengatakan kata-katanya aku. Tapi ini dengan menggunakan kata-kata kami. Iya. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang sering diucapkan, kenapa Al-Quran kadang-kadang menggunakan kami, kadang-kadang menggunakan aku. Kalau kami itu seakan-akan, ya banyak, kami berdua, kami bertiga, kami berempat. Allah menyatakan kami. Sementara ini menunjukkan Allah ini Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Menunjukkan kata-kata kami di sini inna, ini menunjukkan untuk singkat saja, ya, menunjukkan ketawaduannya Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk. Allah ini Masya Allah tawadu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menunjukkan ketawaduannya punten? Saya akan sampaikan. Kalaulah seandainya teman-teman jadi panitia, taruhlah panitia 17 Agustus. Panitia 17 Agustus. Sambutan dari ketua panitia. Lalu ketua panitia itu membawa mic-nya. Lalu dia katakan, Alhamdulillah berkat kerjasama saya, dekat kegigihan saya bisa menjadikan acara ini sampai hari ini. Dengan kegigihan saya, dengan tanggung jawab saya. Semua bilang saya. Mana wakilnya di situ nggak dibawa? Mana sekretarisnya di situ nggak dibawa? Mana bendaharanya di situ nggak dibawa? Mana humasnya di situ nggak dibawa? Maka kalau mengatakan urusan ini aku. Kalau penitia mengatakan ini adalah aku yang melanjutkannya dan saya yang mengatur ini dan saya menyatakan ini penitia ini sombong ini ketua penitia ini. Tapi kalau ketua penitia ini tawadu dengan mengatakan kami dapat menyelenggarakan ini. Kenapa dikatakan kami? Karena penitianya cuma enggak satu, tapi ada beberapa penitia. Maka dikatakan kami. Para ulama ketika mengatakan kami, Allah menyebutkan dengan tawaduknya. Kenapa? Karena Allah ingin melibatkan siapapun yang berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Allah ingin libatkan. Coba. Al-Quran itu firman Allah. Turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi ketika mengatakan kami, Allah ingin membawa Jibril di dalamnya. Aku dan Jibril, kami. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku dan Jibril. Maka dikatakan kami. Allah bisa saja mengatakan aku turunkan, Jibril nggak usah dibawa-bawa. Tapi dengan tawadhunya Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kami di situ ingin dibawakan siapa? Malaikat Jibril, kami. Masya Allah. Inna anzalnahu. Ada lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang telah menjaganya. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Kami di situ Allah melibatkan Jibril yang menurunkan. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga. Allah menjaga. Jibril pun dan kami di sini adalah para pencinta Al-Quran. Kalau dibilang, kalau kita ingin masuknya kami di situ, jadilah para pencinta Al-Quran. Kalau sudah menjadi para pencinta Al-Quran, pastikan, punten, di situ dikatakan kami. Berarti Allah mengajak orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, itu masuk di dalam kata-kata kami. Masya Allah. Jadi ketika mengatakan kami yang menurunkan, kami yang menjaga, kami di situ adalah Allah melibatkan makhluk-makhluk daripada punten manusia yang menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Maka di situ dikatakan kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam qadar. Punten. Baru kita akan melihat keistimewaannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam qadar. Malam qadar. Masya Allah.
Malam Qadar itu apa ya? Qadar itu apa ya? Terlalu banyak para ulama memaknai makna qadar banyak sekali. Namun satu saja saya sampaikan di sini karena akan langsung menyampaikan kisahnya. Qadar di sini artinya adalah sumpah. Qadar di sini artinya adalah sempit ataupun sumpah. Misalnya kalau ada ruangan itu kapasitas 100 orang. Jadi kalau ada ruangan itu kapasitas 100 orang, terus diisi oleh 300 orang. Ruangan itu akan jadi apa? Jawabannya ruangan itu akan jadi sumpah. Ruangannya mah tetap. Kalau kapasitas 100 orang diisi 5 orang, akan dibilang, oh ruangannya lebar. Kapasitas 100 orang diisi 50 orang, jawabannya, oh ruangannya lebar. Kapasitas 100 orang diisi 100 orang, kita akan jawab ruangannya cukup. Kapasitas 100 orang diisi 150 orang, jawabannya ruangannya agak sempit. Kapasitas 100 orang diisi 200 orang, kita bilang ruangannya kecil. Itulah yang ada. Maka kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Maknanya ada malam yang sempit, malam yang sumpah. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang sempit. Di malam yang sumpah, itu kalimatnya. Allah mengatakan, aku telah menurunkan Quran di malam yang sempit atau di malam yang sumpah. Jawab lagi. Pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu tahu nggak apa yang dikatakan malam yang sempit itu? Kamu tahu nggak apa yang disebut dengan malam yang sumpah ini? Itu ketika diucapkan qadar artinya sempit. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Lanjutkan. Wa amma idza mabtalahu qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Fa qadara itu artinya disempitkan. Fa qadara itu artinya disempitkan. Berarti Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Malam yang sempit itu namanya Lailatul Qadar. Ketika ditanya, ulangi lagi, saya terjemahkan bebas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang sempit. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu nggak apa maksud dari malam yang sempit ini? Jawab oleh Allah. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Malam yang sempit ini lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Malam yang sempit ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Simak baik-baik. Maksudnya malam yang sempit lebih baik daripada 1000 bulan itu bagaimana? Camkan baik-baik. Punten. 1000 bulan itu kalau ditahunkan berarti sekitar 83 tahun kurang, 82 tahun lebih. 83 tahun lah. Iya. Saat 1000 bulan itu 83 tahun. Masya Allah. Ulangi lagi. Berarti Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam. Ulangi lagi. Malam ini, malam Qadar ini lebih baik daripada 83 tahun. Ikhwah-akhwat nanya, maksudnya lebih baik daripada 83 tahun bagaimana? Jawabannya adalah Imam Syafi'i mengatakan, man shalla bi lailatul qadar ka'annahu qad shalla 83 sana wa lam yatawaqqaf walau bi tarfata'in. Ini kalimat. Siapa saja yang melakukan salat di Lailatul Qadar, maka salat yang dia lakukan seakan-akan dia telah salat selama 83 tahun tanpa berhenti walaupun sekejap mata. Itu dia. Ya Allah. Hanya salat saja? Tidak. Siapa yang baca Quran di Lailatul Qadar, maka punten, dia mendapatkan pahala seperti dia telah membaca Quran selama 83 tahun tanpa berhenti. Masya Allah. Apapun yang dilakukan amal baik di Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti dia 83 tahun pahala tersebut. Bahkan bukan sama, lebih daripada 83 tahun. Karena dikatakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Siapa yang bersedekah di Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada sedekah selama 83 tahun tanpa berhenti.
Bayangkan kalau tiap hari sedekah tanpa berhenti selama 83 tahun. Masya Allah, seperti apa itu. Bayangkan kalau setiap hari baca Quran sampai 83 tahun tanpa berhenti. Bagaimana bacaan Quran kita ini? Bayangkan kalau seandainya sholat selama 83 tahun tanpa berhenti. Pahalanya seperti apa? Maka camkan baik-baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Mananya adalah orang yang melakukan ibadah di Lailatul Qadar, maka pahala yang dia lakukan lebih dahsyat daripada dia telah melakukan pahala itu sendiri selama 83 tahun tanpa berhenti. Masya Allah. Itulah Lailatul Qadar. Luar biasa. Jadi punten, kalau sudah di Lailatul Qadar, apalagi ini sudah di Asyr Awakhir, yang insya Allah besok ini lanjut, ya, untuk melambil daripada Asyr Awakhir, simpan baik-baik. Istilahnya dengan mengatakan ambil semuanya. Karena apa? Karena punten, ketika melakukan ibadah di Lailatul Qadar ini, sama bahkan lebih, kita telah melaksanakan ibadah selama 83 tahun tanpa berhenti. Kejar terus, kejar terus, kejar terus. Bagaimana? Kan ada ganjil, ada genap, ada ganjil, ada genap. Nanti kita bahas untuk masalah selesai tafsirnya, nanti kita melihat waktunya. Iya. Lalu dengan mengatakan, jadi siapapun yang ibadah apa saja di Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih hebat daripada dia telah ibadah selama 83 tahun tanpa berhenti. Betul. Kenapa memangnya? Ya disitulah turunnya Al-Quran. Penghormatan. Karena disitulah Lailatul Qadar inilah turunnya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Punten. Kita lanjutkan. Iya. Memang kenapa pas Lailatul Qadar itu ada apa sih yang terjadi? Lain pahalanya lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala yang dikatakan selama 83 tahun tanpa berhenti. Punten. Sebelum saya lanjutkan, tanazzalul malaikatu warruh bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Izinkan untuk masuk ke dalam pemahaman ini untuk disampaikan dulu apa keterangannya dari awal. Begini teman-teman. Saat di malam hari kita melihat langit itu gelap. Coba malam kita lihat langit, insya Allah langit itu kelihatan gelap. Langit itu gelap ketika di malam hari kita melihat langit sangatlah gelap. Punten. Tapi apa yang terjadi? Langit ini menjadi indah karena dihiasi oleh bintang-bintang yang bertaburan. Masya Allah. Makin banyak bintang, makin asik melihatnya. Ada bintang-bintang. Masya Allah, indah sekali langit ini. Kenapa? Karena dihiasi oleh bintang-bintang yang sangat gemerlapan. Gelapnya bumi itu malah menjadi indah karena hadirnya bintang. Bintang itu banyak, maka bumi ini semakin indah nampak kita lihat, ataupun langit itu semakin indah ketika kita lihat bahwa di sana ada bintang. Subhanallah. Bayangkan bagaimana kalau langit ini tanpa bintang. Apa maksudnya? Begini. Malaikat tinggalnya di mana? Di sub itu di awan. Jadi malaikat ini kotaknya ya di awan. Dan malaikat melihat ke bumi itu gelap. Malaikat melihat ke bumi itu gelap gulita seperti kita melihat langit yang gelap. Kalau kita melihat bintang, langit ini menjadi indah dan gemerlap, bintang itu menjadi hiasan langit. Tahu nggak teman-teman? Ternyata bumi ini ada cahaya-cahaya yang di tempat-tempat berbeda-beda. Dan cahayanya bermacam-macam, bagaikan bintang bermacam-macam. Ada yang cahayanya sangat nampak sekali. Ada yang cahayanya redup saja. Pun ketika malaikat melihat dari langit, melihat ke bumi, itu ada cahaya yang terang sekali. Tapi ada cahaya juga yang redup. Bahkan ada yang tidak nampak cahaya. Pertanyaannya, malaikat melihat ke bumi itu gelap, iya. Tapi ada yang cahaya-cahaya terang, betul. Cahaya apa itu? Itu adalah cahaya orang-orang yang baca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, Masya Allah, itu yang menerangi bumi. Bumi itu akan gelap gulita, nggak ada indah-indahnya. Nggak ada asik-asiknya untuk dilihat dari langit. Kalau tidak ada yang membaca Al-Quranul Karim.
Terangnya bumi itu karena bukan gemerlapan lampu PLN yang berapa watt, bukan itu. Tapi dari langit, malaikat melihat ke bumi itu terang karena banyak orang-orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah sekarang, punten, lagi Ramadan seperti ini, masjid tarawih. Masya Allah, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Bahkan ada yang dilanjut di rumahnya dengan tahajudnya. Masya Allah, mereka sholat sebenarnya sedang baca Quran juga. Coba, ketika baca Quran, ya, ketika orang lagi sholat, apa yang dibaca? Quran kan? Ketika sholat Allahu Akbar, iftitah. Setelah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Quran, terang dari langit. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Subhanallah, itu pun terang. Kenapa? Karena sedang baca Quran. Jadi apapun, dimanapun orangnya, ketika dia membaca Quran, terang nampak dari langit. Ikhwah akhwat baca Quran di rumah, rumahnya terang, nampak dari langit. Semakin sering membaca Quran, maka rumahnya semakin nampak dari langit. Saya mau nanya kira-kira teman-teman, rumah kita, di mana kita tinggal, lalu malaikat melihat ke bumi, bagaimana tempat kita ini? Terang apa redup, apa gelap? Kita sendiri yang bisa jawab. Kita sendiri yang bisa jawab. Iya. Rumah kita kayak apa ya? Tempat kita kayak apa ya? Tergantung terang gelapnya sesuai dengan bacaan Quran yang kita lakukan. Bagaimana bacaan Quran kita? Apakah bacaan Quran kita rajin? Atau bacaan Quran kita ini adalah lemah? Itulah yang digambarkan bahwa sangat mengerikan sekali kalau seandainya punten kita abaikan terhadap baca Quran ini. Nah punten, malaikat melihat ke bumi indah sekali, terangnya luar biasa. Maka malaikat berbicara kepada Allah. Ya Rabb, ini orang, Masya Allah, baca Quran sebelum bulan Ramadan saya sudah baca Quran. Sebelum bulan Ramadan saya sudah baca Quran. Tiap hari Ramadan, tidak Ramadan, dia selalu baca Quran. Masya Allah, rumahnya terang. Orangnya pun, Masya Allah, sangat familiar dari langit melihat terangnya cahaya itu. Malaikat itu sudah sejak lama minta kepada Allah, ya Rabb, saya ingin turun ke bumi. Saya ingin melihat siapa orang itu yang terang luar biasa. Saya ingin tahu kenapa dia begitu terang, siapa orangnya. Saya ingin dekat dengan orang yang ahlul Quran itu. Allah katakan, nanti wahai malaikat, kalau sudah waktunya, aku persilahkan kamu untuk turun ke bumi. Silakan, tapi jangan dulu. Bayangkan, semua malaikat ngelihat ke bumi itu ketika ada yang baca Quran, terang. Setiap malaikat melihat yang terang, malaikat penasaran, ya Rabb, izinkan aku untuk turun kepadanya. Izinkan aku untuk menyapanya. Izinkan aku untuk menghadapinya. Izinkan aku untuk berjumpa dengannya. Allah katakan, jangan, nanti. Malaikat itu dari awal ingin penasaran, nih cahaya begitu terang. Ini ahlul Quran, pengen jumpa, ingin melihat wajahnya. Maka di Lailatul Qadar ini Allah persilahkan kepada para malaikat dengan mengucapkan, ya malaikat, unzuru ila abdi, lihatlah kalian kepada hambaku. Aku izinkan kalian wahai para malaikat untuk turun ke bumi menyaksikan siapa-siapa saja yang telah kau lihat. Seperti apa terangnya, seperti apa bercahayanya, silahkan kau turun dan silahkan kau datangi mereka. Disitulah tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu. Segitu dulu. Disitulah para malaikat turun ke bumi. Masya Allah. Duf'ah, wara'a duf'ah. Malaikat datangnya ke bumi itu tidak serempak. Tapi apa? Berbondong-bondong gantian. Datang ke bumi, turun. Datang lagi, turun ke bumi, turun. Masya Allah, nggak ribut. Nggak ribut maksudnya buru-buruan ke bumi, nggak. Tapi apa? Masya Allah, antri. Yang sudah di bumi, nunggu di bumi. Terus tambah lagi, nunggu di bumi. Nunggu di bumi, nunggu di bumi. Sampai, punten. Saat itu bumi itu qadar. Tadi qadar itu artinya apa? Sempit. Sempit. Kenapa? Karena sumpah sempit dengan para malaikat. Malaikat yang memenuhi bumi. Sehingga bumi ini sangat sempit sekali diisi oleh para malaikat. Sampai perkataan para ulama dengan mengatakan, iya, atau dalam asarnya digambarkan,
Kalaulah seandainya pada waktu itu manusia bisa melihat tempat ataupun bisa melihat malaikat yang turun ke bumi, iya. Kalau seandainya diperlihatkan malaikat saat turun ke bumi dan pas lagi ada di bumi, demi Allah, engkau tidak bisa menyimpan 2 jari pun di bumi ini karena semuanya penuh dengan malaikat. Masya Allah, nggak ada tempat yang kosong untuk menyimpan 2 jari ini karena semuanya penuh dengan malaikat. Ya Arab, saking padatnya saat itu. Emang banyak banget yang malaikat turun? Ya iyalah. Semua malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu. Semua malaikat ingin turun ngelihat siapa-siapa yang ingin dijumpainya. Yang selama ini hanya melihat cahayanya saja. Masya Allah. Berapa jumlahnya? Banyak. Tapi dalam perkataan yang disampaikan oleh para sahabat dengan mengatakan pastinya adalah dinisbatkan pada Rasulullah SAW pastinya. Karena ini adalah kesaksian para sahabat yang menyampaikan, Masya Allah, kalaulah seandainya kita melihat apa yang terjadi di muka bumi ini saat itu, maka semua akan penuh dengan malaikat. Tidak bisa untuk bergerak karena semua penuh dengan malaikat. Berapa jumlah mereka yang turun ke bumi? Jawabannya, ka'ada di rimalil alal ardi. Ka'ada di rimal ala wajhil ardi. Jumlahnya yang turun ke bumi itu sejumlah padang pasir yang ada di laut, yang ada di bumi. Sejumlah pasir yang ada di bumi. Coba pasir yang ada di bumi. Kalau membawa segenggam pasir aja ada berapa jumlahnya? Banyak sekali. Seperti membawa pasir yang ada di genggaman itu, waduh berapa. Apalagi nih, ada di rimali ala wajhil ardi, sebanyak pasir yang ada di bumi ini. Jumlah malaikat banyak sekali. Sampai Jibril aja tidak tahu berapa jumlah malaikat, saking banyaknya. Saking banyaknya Jibril aja nggak tahu berapa jumlah malaikat. Saya lanjutkan. Ya. Tanazzalul malaikatu. Malaikat turun ke bumi. Berapa jumlahnya? Nggak tahu. Untuk apa mereka turun ke bumi? Untuk melihat fansnya masing-masing, followernya masing-masing kalau zaman sekarang. Iya. Kan kita lah bangga-banggaan dengan followers. Kira-kira ingin followers kita malaikat baca Quran. Jadi malaikat turun hanya ngefans sama orang-orang yang ahlul Quran. Malaikat turun ke bumi. Bahkan bukan hanya malaikat saja, dikhususkan tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini siapa? Jibril. Dan Jibril pun turun. Kenapa? Kan malaikat, Jibril juga malaikat. Kenapa nggak cukup dengan malaikat saja? Tanazzalul malaikatu. Kenapa? Jibril dikhususkan. Ya beda. Kenapa pimpinannya? Misalnya, ya, misalnya dengan mengatakan ada undangan kepada para santri. Satu pesantren. Ternyata yang datang bukan hanya santrinya saja, kiainya datang. Maka pengatur acara, selamat datang kepada pesantren misalnya. Selamat datang kepada pesantren Nurul Huda dan Pak kiainya dibedain. Dibedain, kiainya beda, Nurul Hudanya beda, pesantren santri-santri, kiai-kiai dibedakan karena khusus. Iya. Khusus. Misalnya dengan mengatakan selamat datang kepada masyarakat Indonesia yang hadir di Saudi Arabia. Wabil khusus untuk Bapak Presidennya. Dibedain. Kenapa? Ini pimpinannya. Masyarakatnya disebutin, pimpinannya disebutin. Beda. Selamat datang kepada warga RT 3. Sekaligus juga kami hormati Bapak RT-nya. Bedain. Padahal Bapak RT juga bagian warga dari PRT itu juga. Tapi kenapa dibedain? Karena itu pimpinannya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jibril dibedakan. Kenapa? Karena Jibril itu pimpinannya. Warruhu. Fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Masya Allah. Bayangkan Jibril itu hanya turun kalau ingin memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Itulah Jibril. Jibril turun, berikan wahyu. Jibril turun, hanya memberikan wahyu. Tapi pada waktu itu, Jibril turun, tidak memberikan wahyu. Tapi apa? Mencari dan ingin melihat siapa yang mencintai Al-Quranul Karim. Masya Allah. Siapa yang mencintai Al-Quranul Karim, itulah yang didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kira-kira Lailatul Qadar yang kita hadapi di akhir 10 Ramadan ini, kira-kira kita ditangan Jibril apa enggak ya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran kita yang selalu dibaca tanpa ada bosan. Ini keutamaan Lailatul Qadar. Jibril saja turun ke bumi. Iya. Bi'izni rabbihim, turunnya ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, dari segala urusannya. Urusannya, iya, urusannya apa?
beberapa ulama urusannya. Ada yang lari kemari, ada yang ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Masing-masing malaikat akan hadir, akan datang kepada orang-orang yang ahlul Quran, yang sering membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didatangi oleh malaikat itu. Untuk apa malaikat ini? Salamun. Itu kalimat. Masya Allah. Salamun. Keselamatan pada waktu itu orang-orang yang didatangi malaikat. Keselamatan pada malam itu orang-orang yang ahlul Quran. Kenapa? Didatangi oleh malaikat, dan malaikat bukan hanya satu, tapi jutaan malaikat mengelilinginya. Salamun, keselamatan baginya. Di malam itu hatta matla'il fajr, sampai matahari terbit. Nah, ulangi lagi. Sekarang kita bungkus sebelum kita lanjutkan daripada kalimat ataupun tafsiran surat Al-Qadar ini. Saya terjemahkan bebas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, di malam yang sempit. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kalian tahu apa yang namanya malam sempit ini? Malam sempit ini, apabila ada orang yang ibadah di malam itu, ibadah apapun, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada dia 83 tahun melaksanakan ibadah itu. Kenapa? Karena saat itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruh. Dan malaikat turun bersama Jibril. Untuk apa? Untuk jumpa dengan orang-orang yang ahlul Quran. Masya Allah. Turun ke bumi ini untuk berjumpa dengan orang-orang ahlul Quran. Bi'izni Rabbihim, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Min kulli amrin, dia datang dengan urusannya masing-masing. Salamun, keselamatanlah, kesejahteraanlah, kenikmatanlah, kebahagiaanlah. Di malam itu hatta matla'il fajr, sampai matahari terbit. Berarti punten, iya. Di luar daripada sampai ayat 5 tadi. Ingin lebih keterangan untuk memadatkan. Berarti Lailatul Qadar ini diakhirinya di saat matahari terbit. Dimulainya saat matahari terbenam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Inilah Lailatul Qadar. Sampai Allahu Akbar, subuh, selesai Lailatul Qadar. Berarti panjang waktunya Lailatul Qadar ini. Maka rakuslah dengan setiap amalan di Lailatul Qadar ini. Jangan puas dengan apa yang telah dilakukan. Lagi dan lagi, terus dan terus, lagi, terus. Kenapa? Karena mumpung dalam Lailatul Qadar yang waktunya sangat terbatas sekali. Jadi orang mukmin ketika dengan Lailatul Qadar ini, subhanallah, dia tidak akan pernah. Dia tidak, kalau tahu misalnya di Lailatul Qadar ini dengan keutamaannya, dia tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun kecuali dia akan melakukan ibadah, berkorban. Kenapa? Karena pahalanya Masya Allah berlipat ganda. Ini dia, subhanallah. Jadi waktunya panjang. Dilanjutkan. Jadi waktunya itu dari mulai maghrib sampai terbenam, sampai terbit matahari. Iya. Di situ Lailatul Qadar, iya. Bisa diraih dengan apa saja? Raih dengan apa saja. Mau dengan sholat, mau baca Quran, dengan silaturahim, dengan sedekah, apa saja. Dihitung lebih baik daripada 83 tahun beribadah. Masya Allah. Kita lanjutkan. Saya ingin tahu nih, ada tanda-tandanya nggak? Untuk diketahui tanda-tandanya. Tapi punten, yang terpenting ini bukan tanda-tandanya. Kenapa disampaikan tanda-tanda ini? Karena ada dalam hadis. Kalau tidak ada disampaikan Rasulullah, buat apa juga untuk menyampaikan tanda-tanda ini? Kenapa disampaikan tanda-tanda ini? Karena Rasulullah menggambarkannya. Untuk apa? Agar kita tahu, mengetahui, oh ini tanda-tandanya. Tapi yang terpenting bukan mengetahui tandanya, tapi yang terpenting adalah mendapatkannya. Misalnya punten, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika Lailatul Qadar ini, bintang tidak banyak nampak, bahkan cenderung sembunyi. Bahkan bintang tidak banyak nampak, bahkan cenderung sembunyi. Bahkan yang nampak mungkin 1-2 kelihatan bintang. Bulan pun sabit. Syakul Jafnah. Di belakang saya, itu bulannya. Seperti itu kira-kira. Syakul Jafnah. Tapi kalau bisa lebih tipis lagi daripada itu. Syakul Jafnah itu lebih tipis daripada yang di belakang saya. Iya. Punten, bulan sabit, bintang entah kemana.
tapi langit terang. Ini tanda pertama. Bintang nggak banyak nampak, bahkan nggak kelihatan, entah kemana. Bulan sabit, punten, tapi terang. Kok terang ya? Kenapa? Jawabannya para ulama mengatakan ya udah terang. Kenapa? Karena terangnya ini wallahu a'lam, karena malaikat tercipta dari nur, ya kan? Malaikat tercipta dari nur, maka saat turun ke bumi, nur yang bertumpuk banyak itu sehingga sehingga malam ini terang. Terang. Kenapa? Karena nur semuanya, masya Allah. Ya, turun. Setelah itu apa? Yang kedua, yang namanya pepohonan atau angin entah kemana. Angin itu tidak datang, nggak ada. Tapi pohon diam aja. Sakinah, diam, hudu, tenang, nggak bergerak, diam saja. Kenapa? Karena angin pun terhalang dengan malaikat. Wallahu a'lam. Angin pun terhalang sehingga gerakan yang namanya pepohonan pun tidak dengan awan ataupun tidak dengan angin, terdiam. Itu akan merasakan dan dalam hati merasa ketentraman, keheningan, nyaman sekali. Pada waktu itu. Terkadang dihiasi dengan apa? Terkadang dihiasi dengan hujan sebelumnya. Yang penting menyiram bumi agar sedikit-sedikit basah. Bisa jadi di maghribnya hujannya perlahan. Bisa jadi siangnya hujan, maghribnya nggak ada hujan. Pokoknya ada basah tanah ataupun disertai dengan basah tanah yang disebut dengan hujan. Apa hujan rintik-rintik? Atau hujan sebelumnya di pagi hari, di siang hari, di malam hari sudah nggak hujan lagi. Bisa jadi di maghrib hari hujannya tapi rintik-rintik. Masya Allah. Ini adalah salah satu daripada tanda zahir yang nampak. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini digambarkannya. Lalu yang paling penting juga punten pagi harinya. Pagi harinya ini apabila malamnya Lailatul Qadar. Masya Allah. Maka apabila malamnya Lailatul Qadar, paginya ini matahari terbit, tidak seperti biasanya. Maksud tidak seperti biasanya bagaimana? Matahari kalau terbit seperti biasanya di tadi pagi, kemarin, mungkin besok. Matahari terbitnya itu begitu naik, matahari terbit ada kekuning-kuningannya. Ada warna kuning yang datang. Ya. Ada yang datang, jadi matahari keluar, agak kuning, menyebar. Masya Allah. Kenapa coba menyebar kuning ini? Jawabannya adalah, punten, untuk diketahui oleh kita semuanya. Setiap hari matahari terbit, itu didorong oleh tanduknya iblis. Iblis terbuat dari api. Jadi begitu matahari mau keluar, iblis mendorong dengan tanduknya. Ya, mendorong dengan tanduknya. Sehingga begitu didorong karena iblis itu dari api, maka terlihatlah matahari ini jadi kekuning-kuningan karena api yang dibawa oleh iblis tersebut. Dan iblis menyemburkan panasnya ke bumi ini. Kenapa? Karena iblis ingin membuat manusia sengsara. Jadi jam 8 aja udah mulai hangat. Setengah 8 aja sudah mulai hangat. Panas. 10 aja udah mulai panas. Kenapa? Punten, setan ingin sekali memperdayakan manusia, menyengsarakan manusia agar mulai pagi aja udah kepanasan. Demikian adanya. Nah, pas Lailatul Qadar malamnya, paginya, malaikat pada naik bertahap ke atas. Bersamaan dengan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, para malaikat naik ke atas kembali ke asalnya. Perlahan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Sampai yang namanya iblis punten. Sumpah nggak bisa bergerak. Kenapa? Terhimpit dengan malaikat. Sehingga pada pagi itu, matahari terbit tidak didorong oleh tanduknya iblis. Maka saat matahari terbit, Masya Allah, matahari itu syua itu apa artinya? Jernih, seperti LED. Terang, tapi tidak membuat panas. Adem, Masya Allah. Dan itulah berarti malamnya Lailatul Qadar. Ikhwah akhwat yang berbahagia. Iya, coba saja besok cek matahari terbitnya bagaimana. Insya Allah ada kekuning-kuningannya. Tapi satu waktu insya Allah sebelum Lebaran tiba, ikhwah akhwat, kalau ingin melihat, insya Allah akan menemukan matahari terbitnya itu putih. Matahari terbitnya itu putih. Matahari terbitnya tidak kekuning-kuningan. Karena itu adalah menunjukkan Lailatul Qadar.
Intinya, punten, tanda-tanda yang disampaikan tadi hanya sekedar tanda. Namun kita lihat keutamaannya khairu min alfi syahr. Apapun ibadah yang kita lakukan, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun melakukan ibadah itu tanpa berhenti. Oke, sekarang apa yang saya lakukan di Lailatul Qadar ini agar bisa meraihnya dan bisa mendapatkannya? Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Agar kita bisa meraih dan bisa mendapatkannya, bagaimana caranya? Simak baik-baik. Yang pertama, jangan pernah lepas dengan baca Quran. Karena ini adalah bulannya Quran. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar, khasnya apa? Quran. Khasnya Quran. Maka terus baca Quran. Ini adalah poin pertama. Sampai yang namanya Imam Syafi'i, kalau di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan 60 kali khatmul Quran. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik begitu bulan Ramadan tiba, sama santri-santrinya disampaikan, nggak ada yang belajar apapun, nggak ada yang baca apapun, kecuali belajar hanya Quran, membaca hanya Quran. Semua fokus kepada Quran. Kenapa? Karena ini adalah bulan nuzulul Quran. Kalau ikhwah akhwat di bulan Ramadan ini saja belum bisa bermesraan dengan Quran, berarti Allah mesti ngasih bulan apa lagi buat kita lebih mesra dengan Quran. Coba, ini bulan Quran, lalai terhadap Quran. Apalagi di luar bulan Quran. Apalagi di luar bulan Quran. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Yang pertama, qiraatul Quran. Jangan dilepaskan untuk baca Quran. Karena ini adalah khas daripada punten Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Qiyam, imma tahajudnya atau tarawihnya, silakan lakukan qiyamul lail. Jangan pernah meninggalkan qiyamul lail. Nggak sempat di masjid, di rumah nggak apa-apa. Temani sama istri untuk berjamaah, nggak apa-apa. Nggak sempat di masjid karena ada pekerjaan atau terlambat datang, silakan. Bisa di rumah juga. Bisa berjamaah dengan istri juga. Bisa berjamaah dengan anak-anak juga. Qiyamul lail. Ingat. Jadi yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua qiyamul lail. Sampai Rasul SAW dengan tegas mengatakan, man qama lailatul qadar. Atau dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang melaksanakan saum, man qama, siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, penuh dengan keimanan dan keikhlasan, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain ada satu lagi hadis, man qama lailatul qadar, siapa yang sholat di Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya daripada dosa-dosa yang terdahulu. Itu sholat. Masya Allah. Sholat tarawih, kerjakan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah dengan sholat Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Jadi yang pertama, jangan dilepaskan baca Quran. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, baca Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Sholat. Jangan pernah lepas untuk meninggalkan sholat. Ini dia untuk mendapatkan Lailatul. Yang ketiganya adalah setelah tadi untuk meraihnya Lailatul Qadar itu dengan yang pertama tadi dengan baca Quran, yang kedua dengan sholat, yang ketiga sedekah. Perbanyak sedekah. Khususnya di Lailatul Qadar, khususnya di akhir bulan Ramadan ini, jangan pernah dilepaskan untuk tidak bersedekah. Bersedekah di Lailatul Qadar ini, Masya Allah, luar biasa. Kapan lagi kita akan bersedekah mumpung masih di asyara awakhir? Yang keempatnya, silaturahim. Silaturahim. Iya. Silaturahim. Hubungi teman, hubungi sahabat, hubungi keluarga. Siapa tahu ada beberapa keluarga atau ada beberapa teman yang sampai hari ini belum bisa dihubunginya. Tolong hubungi. Untuk apa? Untuk menyambung silaturahim. Dan kalau sudah menyambung silaturahim, ini adalah juga bagian daripada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saya ingin meraih Lailatul Qadar. Apa yang harus saya lakukan? Di awal mulanya, apa yang harus dilakukan? Masya Allah, tahapan pertamanya. Tadi, jangan dilupakan yang namanya qiraatul Quran. Jangan lupa qiyamul lail. Subhanallah. Itu dia untuk masalah
dengan kenyataan yang ada. Terus yang ketiganya apa lagi? Subhanallah, sedekah. Sedekah terus. Yang ketiganya apa? Silaturahim. 4 aja pegang. 4 aja pegang. Masya Allah, dengan istiqamah, mudah-mudahan Allah ridho memberikan kita hadiah Lailatul Qadar yang sangat indah. Jadi kalau dibilang dengan singkat kata-katanya, tadi digambarkan apa makna Lailatul Qadar, seperti itulah. Bagaimana keutamaannya, itu khairu min alfi syahri. Iya, khairu min alfi syahri. Kenapa? Karena malaikat turun saat itu ke bumi untuk mencari apa? Mencari siapa-siapa orang-orang yang ahlul Quran. Subhanallah. Sampai kapan malaikat tinggal di bumi pada Lailatul Qadar? Sampai matahari terbit, berarti sampai fajar malaikat naik lagi. Masya Allah. Iya. Lalu saya ingin meraih Lailatul Qadar seperti apa? 4 poin yang barusan saya sampaikan. Seperti itu. Mungkin dengan singkat daripada keutamaan Lailatul Qadar, intinya dengan mengatakan khairum min alfi syahrin. Iya. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, mangga sambil kita menunggu daripada teman-teman yang ingin disampaikan tadi. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, telah disampaikan tadi materi oleh guru kita Ustaz Maki tentang keutamaan Lailatul Qadar. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat ataupun bisa bertanya langsung ya. Boleh dinyalakan mic dan kameranya atau mic saya juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman silakan, boleh. Mungkin dari akhwatnya yang saat ini mungkin halangan atau keresahannya gitu bagi para akhwat yang ingin ditanyakan, silakan ya, boleh chat, boleh bertanya langsung. Baik, mungkin diawali dengan saya dulu, Ustadz ya, izin bertanya. Tadi kan durasinya itu dari maghrib sampai subuh ya. Iya. Nah, misalkan kita ini lelah gitu Ustadz oleh aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore, tarawih, lalu kita nih tidur gitu, keburu tidur untuk kejar malam tahajud gitu. Tapi karena kita tidur bablasan hingga waktu subuh, apakah boleh gitu sebelum tidur saya niat, ya Allah saya tidur untuk istirahat, mudah-mudahan tidur saya dianggap ibadah juga untuk mencari Lailatul Qadar. Mungkin itu Ustaz. Ya, jazakumullah khair ya. Terima kasih. Kita sering mendengar ada suatu perkataan tapi harus diterjemahkan lebih dalam lagi. Tidurnya orang puasa itu katanya ibadah. Itu sering dengar gitu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Sebenarnya kalau ditanya, apakah benar tidurnya orang puasa itu ibadah? Jawabannya jangan iya dulu, jangan enggak dulu. Tergantung yang membuat dia tidur lelah lagi puasa itu apa. Kalau yang menyebabkan dia ini lelah karena capek ibadah, maka tidurnya itu mendapatkan ibadah yang dia lakukan, yang menyebabkan dia lelah. Misalnya, kita qiyamul lail, Masya Allah, tahajud, Masya Allah, baca Quran, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah. Lelah, akhirnya trek ketiduran. Karena lelah. Maka saat dia tidur, dia terhitung pahala sholat dan pahala baca Quran. Kenapa? Karena penyebab dia lelah tidur itu baca Quran dan sholat. Tapi kalau dia lelah nonton sepak bola, nonton balap motor, akhirnya kecapean, lelah, tidur, maka dia tidurnya pun tidak pahala apa-apa. Ibaratnya sama aja, sesuatu yang mubah tadi karena nonton tadi, atau karena lihat balap motor tadi. Nah, punten. Biasanya kalau menjelang akhir Ramadan ini rame-rame juga acaranya. Iya. Kenapa? Karena orang yang punya acara pun gaspol juga. Kita ngegaspol juga, mereka gaspol juga. Jangan sampai kalah. Kita lagi balap-balapan, ngejar-ngejar waktu ini. Kalau di lap terakhir kita melihat balapan, itu insya Allah ketika di lap akhir, itu nggak ada yang mengendorkan gasnya, itu nggak ada. Dihajar terus. Dipolin terus. Nah seperti itulah kira-kira untuk dipegang oleh diri kita. Iya. Jadi dengan mengatakan, saya kelelahan itu capek. Lelah saya capek. Kenapa lelahnya? Ya karena saya habis itu, habis ini. Tapi baik, positif semuanya.
karena kalau habis taraweh, karena habis baca Quran, ternyata orang lain misalnya lagi baca Quran, saya ketiduran, Anda kecapean karena baca Quran, berarti tidur Anda mendapatkan pahala luar biasa. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Ustaz, ada pertanyaan dari kolom komentar dari Akhwat. Izin tanya Ustaz, bagaimana dengan wanita haid? Amalan apa yang bisa dikerjakan di 10 malam terakhir Ramadan ini? Subhanallah, ketika dengan mengatakan orang yang dalam keadaan haid, iya, orang dalam keadaan haid, berarti, waduh, saya nggak bisa itikaf, menyesal gitu. Aduh, saya haid nih, berarti saya nggak bisa baca Quran, waduh, kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar nih, begitu ya. Punten, nggak usah khawatir, iya. Orang dalam keadaan haid, masya Allah, itu adalah mengikuti kodrat daripada wanita yang ada. Punten, apabila dirinya selagi dalam keadaan tidak haid, terbiasa membaca Quran, terbiasa tarawih, terbiasa baca Quran, terbiasa tarawih, begitu ya. Maka saat dia dalam keadaan haid, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti biasanya dia lakukan apa ketika dia tidak haid. Ketika dalam keadaan haid, dalam hatinya, aduh kalau nggak saya, kalau biasanya saya kan kata-kata, biasanya saya kan taraweh nih. Karena sekarang saya nggak bisa taraweh karena saya haid. Biasanya saya taraweh. Dia mendapatkan pahala taraweh sempurna. Biasanya saya baca Quran nih, tapi sekarang saya nggak bisa baca Quran karena saya sedang haid nih. Punten, dia mendapatkan pahala baca Quran sempurna. Lihat dalam hadis sahih. Subhanallah, ia mengatakan, kalimat ini adalah hadis sahih Bukhari. Idza maradul abdu aw safar. Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, ya, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah akan hitung dia seperti waktu dia sehat dan dalam keadaan mukim. Apa yang biasa dia lakukan, begitulah yang didapatkan. Malah orang yang sedang haid, masya Allah, dia dapat pahalanya 2. Iya, 2 pahalanya. Punten, orang yang sedang dalam keadaan haid, ibadahnya dilarang sholat, dilarang puasa. Maka orang haid tidak puasa, emang dia lagi ibadah. Ibadahnya tidak puasa. Karena menjalankan perintah Allah. Ya. Orang sedang haid jangan sholat. Nah, orang sedang haid ibadahnya tidak sholat. Satu, dia menuruti perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa. Yang kedua, mendapatkan sempurna pahala sholat, pahala puasa. Masya Allah. Orang sedang haid itu luar biasa. Makanya jangan pernah sekali. Saya selalu beberapa kali mendengar, Abi Maki, saya pengen itikaf di Lailatul Qadar ini di akhir, jadi saya menahan haid saya dengan obat, diminumnya obat agar tidak haid. Keliru, akhwat. Jangan. Lepaskan saja, ini kodrat wanita. Sesuatu yang kotor itu tuh dilepaskan. Kalau kami lagi membimbing haji pun, saya selalu sampaikan kepada jamaah, jangan menahan haidnya untuk ditahan. Keluarkan saja, karena ini adalah kodrat wanita. Siti Aisyah saja sedang berhaji dalam keadaan haid. Jadi nggak ada masalah. Haid itu bukan menjadikan malapetaka, bukan jadi penghalang dalam kehidupan untuk mencapai kesempurnaan. Wabil khusus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak ada istilahnya mengatakan gara-gara haid tidak dapat Lailatul Qadar. Terus bagaimana caranya? Masih banyak amalan. Saya nggak bisa baca Quran. Anda biasanya baca Quran kan? Berarti Anda mendapatkan pahala baca Quran. Kecuali lagi nggak haid, baca Quran enggak, taraweh enggak. Begitu haid baru, aduh, padahal kalau saya lagi nggak haid, mas saya baca Quran kemarin kemana aja? Nggak dihitung sama Allah. Nah, punten. Lalu apa yang bisa dilakukan? Masih banyak dilakukan. Bisa sedekah, bisa silaturahim, bisa menyiapkan makanan orang yang berpuasa untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena pahalanya pun akan mendapatkan pahala man aftara shaiman fajaza'uhu kashaim. Siapa yang menyiapkan, bersedekah, memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang menyantap makanan yang dihadiahkan oleh kita atau oleh perempuan tadi atau siapa saja, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Indah sekali bahasanya. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Masya Allah, baik. Sudah dijawab ya untuk Ukhti Dwi Sugiyarti. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ustadz, malam Lailatul Qadar itu dicari di malam ganjil saja atau di malam genap juga? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya dengan mengatakan kapan Lailatul Qadar? Ramadan. Kapan Ramadannya? 10 akhir. Kapan 10 akhirnya? Ganjil.
Masya Allah. Bayangkan aja, dari 12 bulan, kapan Lailatul Qadar, dikasih tahu Ramadan. Jadi sempit. Di Ramadan, sempitkan lagi. 10 akhir. Dari 10 akhir, sempitan lagi. Apa? Ganjil. Masya Allah. Iya. Lalu mengatakan, tapi Rasulullah tidak bilang begini. Nih hadisnya. Rasulullah tidak bilang gini. Di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan ganjil, maka ibadahlah diganjil-ganjil. Tidak begitu. Rasul mengatakan faltamisuha, artinya kalian ambil semuanya. Kalian lahap semuanya. Faltamisuha, kalian ambil. Berarti jangan nanya, ini ganjil genap. Ini genap, ya udahlah saya nggak itikaf nih. Subhanallah, ini ganjil genap. Genap, besok aja ganjil saya sedekahnya. La haula wala quwata illa billah. Habisin 10-nya. Kenapa coba rahasianya? Kenapa? Perkataannya mudah sekali. Sekarang kan kita tanggal berapa nih sekarang? Tanggal insya Allah maghrib tanggal berapa? 22. Iya kan? Pas maghrib tanggal 22. Pas maghrib tanggal 22. Menurut hitungan kita, apa 100% kita yakin maghrib itu tanggal 22? Siapa tahu kita ini terlambat menghitung. Sebenarnya ini 23. Bisa jadi begitu. Kita kan nggak tahu. Atau malah mungkin sebenarnya ini adalah 21. Kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu, hanya kan kemarin ketika mulai yang nampak, oh itu ya udah nampak. Apakah benar 100% itu kita nggak tahu. Makanya mau benar atau tidak, kalau kita ambil 10 harinya, insya Allah aman. Ambil 10-10-nya. Maka faltamisuha, kata Rasulullah, ambil semuanya, jangan dipisah-pisahkan. Itu yang terindahnya. Wallahu a'lam. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Silakan. Afwan izin bertanya, afdolnya di bulan Ramadan ini menghafal murojaah atau tilawah, Ustaz? Iya, jazakumullah khair. Iya. Mana yang paling afdal ketika di akhir Ramadan ini? Murojaah atau tilawah? Semuanya adalah baik. Tidak ada yang buruk. Mau murojaah, mau tilawah, sama-sama dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Iya, sama-sama. Kenapa? Karena yang namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan bersama Jibril tasmi. Jibril menyampaikan, Rasul mendengar. Rasul menyampaikan, Jibril mendengar. Iya, subhanallah. Terus saling menyimak. Intinya baca Quran. Baca Quran. Iya, tapi kalau mengatakan mungkin, kalau dikatakan agar menjaga murojaah. Agar menjaga apa? Menjaga hafalan Quran. Sambil pegang Quran, sambil murojaah. Sambil pegang Quran, sambil murojaah. Silakan. Kenapa? Untuk menguatkan hafalan kita agar setan tidak melupakan hafalan Quran. Kadang-kadang begini, teman-teman, para penghafal Quran, ya. Kalau misalnya teman-teman dulu hafal Quran, lalu saat ini lupa, jangan begini. Aduh, lupa nih ayatnya. Punten. Kata para ulama, Allah tidak suka dengan kata-kata lupa. Saya hafal. Lupa saya ayat ini, lupa saya surat ini. Jangan bilang lupa. Tapi yang paling bagus ucapannya adalah ansanya syaitan. Ini untuk Quran. Setan telah melupakan saya. Setan telah membuat saya lupa terhadap ayat ini. Setan telah membuat saya lupa terhadap surat ini. Kenapa? Karena setan yang telah melakukan kita lupa terhadap ayat-ayat yang ada. Kenapa? Karena setan menjadikan kita sibuk dengan apa yang ada, akhirnya lupa terhadap apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ada yang dihobikannya dengan sesuatu apa, sehingga hafalan Qurannya menjadi punten terlupakan gara-gara konsentrasi terhadap sesuatu yang lain. Makanya kalau lupa Quran, jangan mengatakan saya lupa Quran, jangan begitu. Tapi apa? Setan telah menjadikan aku lupa terhadap ayat ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Suaranya? Apa nih, Ustaz? Dan untuk itikaf itu artinya berdiam di dalam masjid untuk melakukan ibadah. Lalu bagaimana jika kita mengerjakannya di rumah juga, apakah termasuk itikaf, Ustaz? Ya, jazakumullah khair. I'tikaf ini adalah mewajibkan, mengharuskan kepada dirinya yang tadinya bukan merupakan satu keharusan. Berarti i'tikaf ini mengharuskan dirinya untuk berdiam. Di mana? Berdiamnya di masjid. Berarti kalau di rumah bukan i'tikaf, namanya apa ya? Ya nyantai di rumah gitu ya.
Tapi kalau i'tikaf itu diam, berada di mana? Di masjid, i'tikaf, berada di masjid dan taqarrub kepada Allah. Mau zikir, mau baca Quran, silahkan. Lelah, istirahat sejenak. Kenapa? Punten. Di 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW tidak menyengaja tidur. Para sahabat tidak menyengaja tidur, tapi ketiduran. Jadi tidak menyengaja tidur, memang zikir, ketiduran. Bangun lagi, emang ketiduran. Nggak ada di akhir Ramadan itu para sahabat dan Rasul menyengaja istirahat tidur itu nggak ada. Tapi semuanya ketiduran. Kalau kita memang asli, asik, bawa bantal segala, memang nanti waktunya tidur ini, gitu. Ya. Tapi kalau melihat ketiduran itu luar biasa. Dan punten, hati-hati. Berarti di masjid tinggalnya, di rumah bagaimana? Bukan i'tikaf namanya. Berarti ke masjid, iya. Dan punten, saya akan sampaikan. Punten, teman-teman. Di masjid mau i'tikaf, khusus niatkan hatinya, kokohkan hatinya, dan buang para pencuri-pencuri i'tikaf itu. Pencuri i'tikaf itu apa? Handphone. Handphone itu subhanallah, lagi i'tikaf bawa handphone, insya Allah kurang manjur i'tikafnya. Kurang top. Coba sekarang i'tikaf bawa handphone nggak? Masih baca berita, masih aja WhatsAppan sama temen, masih apa. Bahkan masih i'tikaf memutarkan jualannya, bisnisnya masih ada. Belum penawaran-penawaran notif-notifnya yang ada. Kami pernah satu sholat istaraweh, subhanallah. Begitu sholat taraweh, subhanallah. Itu notif-notifnya tuh punten. Bukan untuk apa-apa ya. Hanya untuk apa? Notif-notif ketika lagi sholat itu ada. Teng, 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 teng. Bunyi gitu. Subhanallah. Orang tahu, apa ini? Gitu. Berarti ada yang jualan di situ. Maksudnya apa? Notif-notif seperti itu. Jadi orang akan apa. Punten. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi punten. Kalau mau i'tikaf, handphonenya tolong dipensiunkan dulu. Handphonenya tolong disimpan dulu. Iya. Kalaupun mau di stop untuk kuotanya. Hanya untuk telepon saja. Kalau masih kuota jalan, la haula wala quwata illa billah, mengerikan. Apalagi ada tuh beberapa tahun yang lalu, akhirnya kami coba. Kan berlomba-lomba kami menyiapkan fasilitas i'tikaf. Masya Allah. Satu, lampu yang penerangan yang cukup. Yang keduanya, sahur disiapkan. Wifi gratis, itu yang bahaya. Anak muda banyak yang i'tikaf. Anak mudanya itu anak-anak ABG pun yang anak-anak tanggung SMP lah kira-kira. Banyak di sana ternyata bukan ngapa-ngapain, download game. Subhanallah. Nah itu dia. Jadi kalau punya masjid atau yang apa, tolong wifi-nya kunci aja. Lagi masa-masa i'tikaf nggak usah dibuka wifi-nya. Itu adalah mengganggu kepada orang-orang yang sedang i'tikaf. Jadi untuk menyempurnakan i'tikafnya, stop semuanya apa yang ada, khusus untuk i'tikaf dan jangan disibukkan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, mungkin 3 pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apakah ada amalan sholat sunnah tertentu yang lebih baik dikerjakan saat 10 malam terakhir Ramadan? Ya, kalau amalan yang tertentu tadi disampaikan, sholat, baca Quran, sedekah, silaturahim. Tapi kalau doa yang tidak boleh dilepaskan bila perlu nih, sambil dengar kajian begini, doanya terus berputar. Terus ulang. Iya, mau lagi di jalan, mau lagi di kantor, terus doanya diputarkan. Jangan berhenti. Dan itu diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika hari ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Itu sahabat nanya. Jika hari ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Sebaik-baiknya apa yang harus saya lakukan? Rasul jawab. Katakan terus, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu teman-teman doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sebaik-baik doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk tidak pernah lepas berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap waktu, setiap saat, mau malam, mau siang, terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau tidur setelah berdoa bismikallahumma amutu wa ahya, setelah doa yang lainnya baru Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus karena ini ada doa yang disyari yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana seorang abdi negara yang masih terikat dengan tugas dinas apa bisa meraih Lailatul Qadar tidak full itikaf di masjid? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Iya, punten. Kita ini kullu ya'mal ala syakilatihi dalam Al-Qur'an. Kullu ya'mal ala syakilatihi. Anda seorang dokter misalnya, maka jadikanlah kedokteran Anda, gelar dokter Anda menjadi menolong orang-orang yang sakit dan raihlah Lailatul Qadar dengan ilmu kedokteran Anda. Anda seorang pedagang, maka raihlah Lailatul Qadar dengan ilmu perdagangan Anda. Tahu halal, tahu haram, hindari riba. Anda sebagai petugas negara ataupun seorang PNS kah, atau Anda seorang guru kah, atau Anda bekerja di kenegaraan di bagian mana sajalah, itu juga sarana untuk menjadikan Lailatul Qadar Anda sebagai apa di sini. Jadi kalau mengatakan Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang apa misalnya? Yang i'tikaf saja? Tidak. Iya. Jadi orang yang di masjid itu yang i'tikaf full itu berarti dia dapat Lailatul Qadar. Belum tentu juga. Dan tidak semuanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang yang full di masjid. Tapi dia ini sebagai abdi negara, maka dia harus melakukan kewajiban apa yang harus dilakukan. Berarti dia pun sedang melakukan ibadah kewajibannya itu. Punten. Dan dia telah melakukan kewajibannya itu. Sementara i'tikafnya itu adalah sunnah. Dia telah terikat dengan pekerjaannya. Maka dia untuk mengemban amanah yang dia pegang sebagai abdi negara ini, maka dia harus kerjakan full di situ. Justru ketika dia meninggalkan, kabur misalnya, karena mau i'tikaf alasannya, dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi saya mau i'tikaf ini, waktunya nggak ada. Emang i'tikaf itu ada syaratnya harus berjam-jam? Tidak. Punya waktu kesempatan 2 jam, i'tikaf 2 jam. Punya kesempatan setengah jam, i'tikaf setengah jam. Begitu ikhwah-akhwat. Kapan ada waktunya dari kantor, pulang ke rumah, ganti baju semuanya, ke rumah, ke masjid. Masya Allah, i'tikaf 1 jam, 2 jam, pulang istirahat lagi. Namanya ada i'tikaf muqayyad. I'tikaf yang terikat dengan sesuatu yang lain di luar. Tapi kalau nggak ada kegiatan, full di masjid, silakan. Tapi karena ada kegiatan, karena ada pekerjaan, karena ada kewajiban, maka i'tikaflah. Tapi i'tikafnya adalah i'tikaf muqayyad. Artinya i'tikaf yang terikat dengan tugas yang lain. Wallahu a'lam. Silakan satu lagi. Baik, terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir. Adakah tanda-tanda kalau seseorang itu mendapat Lailatul Qadar? Jazakumullah khair. Para ulama dengan menyatakan tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar itu apa ya? Tanda-tandanya. Masya Allah. Idza ahabballahu al-'abdu ista'malah. Tanda-tanda kalau orang itu dapat Lailatul Qadar, Allah anugerahkan kepada dirinya lebih menyukai amalan-amalan soleh. Sangat menyukai amalan-amalan soleh. Subhanallah. Rakus terhadap amal soleh. Allah tanamkan rasa suka sholat tahajud, duha, i'tikaf, baca Quran, pengajian. Entah dari mana Allah tiba-tiba menanamkan ke hati orang tersebut rasa cinta untuk melakukan amal soleh. Ditemukan dengan orang soleh, ditemukan dengan majelis dengan orang-orang soleh, Masya Allah itu dia. Dan ditanamkan dalam hatinya kurhul ma'asi, kebencian terhadap perbuatan maksiat. Benci dengan maksiat. Tiba-tiba yang biasanya bohong itu gampang, tiba-tiba hatinya, aduh gak enak, takut bohong, gak bohong. Iya. Tiba-tiba dia tidak lagi menganggap dosa-dosa itu adalah enteng. Dia berpikir dosa itu mengerikan, dosa itu takut. Siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Intinya, bagaimana tanda-tanda orang itu bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar? Ditanamkan dalam hatinya rasa cinta terhadap perbuatan amal soleh. Ditanamkan dalam hatinya kebencian dia terhadap melakukan maksiat. Itu pertama. Yang kedua, ditanamkannya dia menikmati ibadah. Menikmati ibadah. Menikmati sholat, menikmati puasa, menikmati sedekah, menikmati sunnah.
jadi nikmat melaksanakannya dan pastinya lebih ketagihan kalau nikmat. Jadi itu mungkin dengan menyatakan singkat tanda-tandanya ketika orang itu mendapatkan apa namanya Lailatul Qadar ataupun hadiah Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Nah, telah terjawab ya untuk kawan-kawan semua pertanyaannya. Insya Allah untuk kajian hari ini kita sudah selesai dan alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan kita senantiasa senang mencari ilmu, ya, mengamalkan ilmu dan senantiasa bisa mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Baik, untuk terakhir Ustadz, silakan dipimpin doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, terima kasih Engkau telah hadiahkan kepada kami keimanan. Jadikan keimanan ini teman kami hidup di dunia, wafatkan kami dengan membawa keimanan, jumpakan kami bersamamu ya Allah dengan membawa keimanan. Ya Rahmanu ya Rahim, hadiahkan kepada kami di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Hadiahkan kepada kami Lailatul Qadar, hadiahkan kepada kami Lailatul Qadar. Berikan kepada kami keinginan untuk melakukan amal-amal soleh di setiap waktu, di setiap saat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Dzal Quwwatil Matin. Siapapun yang mengaminkan doa ini, mendengarkan doa ini, angkat derajatnya dunia akhirat. Berikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan keluarganya bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di surga Firdausil A'la. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai untuk kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mendapatkan tadi keutamaan dari Lailatul Qadar. Baik, saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara Festival Quran dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya, bisa bertemu kembali di event-event Quran Call selanjutnya. Baik, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kekurangan dalam perbuatan. Saya akhiri. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami. Di sini kami ikhtiar bersama mempelajari kitab suci